diberikan atas sekalian, silahkan disiapkan. Istaina. Tazimna salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita buka dengan membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita mulai. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Semangat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan. Sebelum kita masuk ke materi, Taza akan mengulas materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar masalah apa? Wudhu. Oke, masalah wudhu. Siapa yang tahu bisa mengulang kembali apa itu wudhu? Sebelah sini? Ada yang tahu? Wudhu adalah syarat sah sebelum melaksanakan sholat. Oke, wudhu adalah syarat syah sebelum melaksanakan sholat. Sebelah sini ada lagi. Apa? Mensucikan diri ada lagi. Yang dari sini depan nih. Ada dah? Sama baik Taza. Iya. Oke, sama baik Taza. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi kita berkaitan dengan menghadirkan zikir dan sholat. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini boleh dibacakan. Atika, tolong Atika dibacakan Atika. Oke, boleh dibacakan Atika. Tujuan pembelajaran satu melalui Pembelajaran inquiry. Kalian dapat menghubungkan hakikat salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, yang kedua. Dua, melalui teknik pembelajaran teknik every on is teacher. Kalian dapat menulis contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat Dan zikir zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Oke, terima kasih kepada Atika. Silakan duduk kembali, Nak. Karena ini pertemuan di materi zikir dan sholat, jadi kita hari ini akan bahas di poin yang pertama ya. Melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita masuk ke poin berikutnya. Ini ada sebuah rubik. Rubik, mari bertafakur. Ya, silahkan kalian cermati. Nanti Taza akan meminta satu atau dua orang untuk menyimpulkan dari rubik tersebut. Menjelaskan apa yang poin yang bisa diambil dari rubik ini. Silakan tunjuk tangan. Agama merupakan fondasi hidup. Terus Agama sholat merupakan. merupakan tiang agama. Iya. Terus zikir menyebut atau mengingat Allah. Oke, kalau kita kaitkan dengan sebuah bangunan ya, sebuah bangunan agama itu merupakan tiangnya, ya. Kayak kita membangun sebuah rumah atau bangunan itu ada tiang. Kalau nggak ada tiang, dia akan terbangun nggak bangunan itu? Enggak, Nak ya. Makanya harus ada tiang-tiang sebagai penyangga sebuah bangunan. Begitupun kita, kalau kita nggak punya pondasi hidup atau tiangnya ya sebagai pondasi kita, maka keimanan kita nggak akan kokoh. Kita beriman, kita mengatakan kita beragama Islam, tapi kita nggak sholat. Kokoh nggak iman kita? Berarti Islam KTP dong. Cuman Islam doang ya, tapi kita nggak melaksanakan sholat. Sekarang kita masuk ke makna sholat. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu sholat? Sholat itu. Oke, sholat adalah kewajiban orang muslim. Ada lagi, secara bahasa sholat itu apa selain kewajiban umat muslim? Bertakwa kepada Allah. Ayo, kamu?
Berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah. Iya, berdoa untuk minta permohonan kepada Allah. Bagus sekali ya. Jadi dari penjelasan kalian dapat disimpulkan ya bahwa sholat itu secara bahasa itu doa. Jadi ketika kita memiliki angan-angan doa sholat itu untuk siapa sih? Diri kita sendiri. Nah ya bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Butuh nggak kita berdoa? Butuh. Kalian punya angan-angan nggak? Punya cita-cita nggak? Iya. Kalau kita punya angan-angan, makanya kita harus berdoa. Siapa yang pengabul doa-doa kita? Allah. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa. Ya. Jadi sholat itu secara istilah itu merupakan doa. Jadi kalau kita mau banyak angan-angan, banyak cita-cita, banyak-banyak berdoa melalui sholat. Ya, secara istilah sholat itu merupakan peragaan atau perkataan yang dimulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam ya. Dan ada rukun-rukunnya. Baik, berkenaan dengan sholat itu ada surat yang menjelaskan yaitu surat Al-Ankabut ayat 45. Kita langsung masuk ke artinya. Silakan dibaca artinya Fauzia. Silakan dibaca nak artinya nak. Iya, bacalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepadaku Muhammad dan laksanakan sholat sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar atau keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kami kerjakan. Oke. Dari penjelasan arti ayat surat Al-Ankabut tadi, ada yang bisa mengambil apa hikmah dari ayat tersebut? Silakan tunjuk tangan. Ayo Fa, Mayang, ayo Mayang. Iya, sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, kalau kita masih melaksanakan atau ngutil barang teman misalkan, atau kita masih melaksanakan maksiat, atau kita masih melakukan perbuatan-perbuatan tercela, berarti sholat kita perlu diperbaiki. Karena fungsi sholat itu tadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, ada lagi. Yang kedua. Sholat itu lebih besar. Lebih besar apanya? Duitnya? Keutamaannya. Oke, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain ya nak ya. Iya. Ketika kita di akhirat nanti, amalan apa yang paling utama dihisab? Kalau sholat kita udah nggak baik, bagaimana dengan amalan-amalan kita yang lainnya? Kalau sholat kita baik, sholat kita udah diterima sama Allah, maka ibadah-ibadah kita yang lainnya akan mengikuti. Maka ketika kita hidup, yang perlu diperbaiki itu, poin yang paling utama itu adalah sholat. Ayo, selama ini mungkin sholat kita, ada nggak yang ketika sholat, konsentrasi terus dari awal sampai akhir? Ada nggak? Pasti ketika kita sholat itu ya, sesuatu yang datang di pikiran kita, nak makan kayak apa? HP aku, ada nggak yang WA? Siapa lah yang WA ya? Centing. Siapa yang WA? Pasti ada nak ya. Jadi itu bagaimana kita meminimalisirinya. Ya, bagaimana ketika kita melaksanakan sholat kita khusyuk ya. Oke, ada lagi selain itu? Sama ya. Oke, kalau tidak ada lagi kita masuk ke sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya. Ada sholat fardu. Ada beberapa hukum pelaksanaan sholat. Ada fardu ain, fardu kifayah, muakkad, dan khairu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, nanti Taza akan membagi beberapa kelompok nak ya. Jadi tugasnya dari setiap kelompok ada beberapa poin, item. Ini duduknya sudah berkelompok semua ya? Sudah. Kalau sudah, nanti Taza akan bagi kertas. Silahkan nanti poin tugas itu ditulis di kertasnya. Nanti kita akan diskusikan nak ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Oke, setiap kelompok silakan diperhatikan tugasnya.
Setiap kelompok mengidentifikasi masalah yaitu terkait hakikat sholat dan zikir yang terdapat dalam sebuah kisah sahabat dalam mendirikan sholat ya. Ini ada kisah Bilal nak ya dalam melaksanakan sholat. Boleh dibaca kisahnya, diperhatikan. Nanti setelah itu akan ada beberapa pertanyaan, ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Dan nanti kita akan presentasikan di tempat duduk masing-masing saja. Oke, kalau sudah, poin pertanyaannya yang pertama, dari kisah Bilal di atas, silahkan didiskusikan dalam kelompokmu hikmah apa saja yang dapat diambil dari kisah tadi. Oke, ini kisahnya. Kelompok 1 sudah? Belum? Masih didiskusikan ya? Ini sudah? Coba lihat. Harus dilakukan dengan... Boleh, berdiri semua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Sebelumnya, untuk tugas ini kami membaca salah satu kisah sahabat Nabi, yaitu kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dikenal sangat setia dalam menunaikan sholat. Bahkan ketika beliau disiksa oleh majikannya yang kafir di Mekah, ia masih teguh dengan imannya dan tidak pernah meninggalkan kewajibannya untuk sholat. Salah satu kata-kata yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah saat disiksa adalah ahad, ahad, yang berarti hanya Tuhan yang Maha Esa yang patut untuk disembah. Nah, dari itu kami bisa menjawab nomor 1, yaitu hikmah apa yang bisa diambil dari cerita tersebut. Oke, itu untuk jawaban pertama ya. Jawaban nomor 1 adalah bahwa sholat harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Meskipun kita mengalami hal yang luar biasa, janganlah meninggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim. Allah adalah satu-satunya Tuhan kita yang patut disembah. Oke, itu jawaban pertama. Yang kedua, silakan. Soal nomor 2 adalah perasaan batin. 1. Gelisah atau tidak tenang. 2. Merasa bersalah. Dan 3. Lupakan keimanan. Oke, yang poin ketiga, pertanyaan ketiga nah. Karena sholat dan zikir meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencegah perbuatan keji dan serta meningkatkan kesabaran, ketakwaan, sehingga mencegah perbuatan mungkar. Oke, baik sekali ya. Jawabannya kita beri hapus. Di harapan Taza, setelah materi ini, kita yang tadinya sholatnya masih perlu diperbaiki, kita perbaiki. Yang tadinya kita telat-telat sholatnya, mari kita perbaiki untuk tepat waktu. Yang tadinya mungkin sholatnya kita sering main-main, kita perbaikin lagi ya. Oke, sebelum Taza tutup, di kesimpulan, silahkan siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini. 1 orang perwakilan saja. Boleh, Mayang, perwakilan 1 orang. Janganlah meninggalkan sholat dan usahakan selalu berzikir. Iya, jangan meninggalkan sholat dan usahakan selalu berzikir. Boleh, ayo Malika. Sholatlah sebelum kalian disalat. Oke, sholatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Bagus. Mungkin itu saja materi yang Taza sampaikan. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, Taza cukupkan sampai di sini ya nak ya. Silakan disiapkan. Oh iya, sebelumnya kita tutup dengan membaca lafal alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan disiapkan. Tazimna salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian.